jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rezeki sudah tertakar, tidak tertukar, apalagi nyasar. Masya Allah, dari tadi di segmen 1 kita sudah dapat ilmu banyak sekali dari guru-guru kita mengenai rezeki yang tidak akan tertukar dan bagaimana sih cara menjemput rezeki yang baik. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam tentang tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jemaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Ya Allah, ini aku langsung berasa gitu nyesak di hati karena mohon maaf kalau misalnya makan itu sering juga nggak habis gitu. Padahal kadang kita sering menyepelekan hal-hal kecil dan ternyata bagi orang lain itu sangat berharga. Ya Allah. Alhamdulillah banyak orang baik dan juga sudah berbagi informasi yang membuat kita juga jadi pelajaran untuk kita. Nah, saya mau ke Ustadz Syam nih ya. Afwan Ustadz, Baik. tadi ada satu pertanyaan saya dijawabnya sama bahasa yang saya kurang mengerti, jamaah juga kasihan. Saya ulangi sedikit ya, mungkin ada yang baru gabung. Rezeki itu kita sudah tahu, katanya rezeki itu tidak akan tertukar dengan orang lain. Malah katanya rezeki itu bisa datang dari orang lain. Nah, yang pengen saya tahu itu bagaimana sih cara Allah menggerakkan hati seseorang untuk memberikan rezeki sama kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat kita jawab sedikit dengan satu ungkapan tarkul i'timadi 'alal asbab ilal i'timadi 'alal musabbib. Apa itu tawakal? Tarkul i'timadi 'alal asbab, meninggalkan ketergantungan terhadap penyebab, ya asbab terhadap sebab, kepada ketergantungan terhadap si yang menyebabkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadangkala terlalu tergantung dengan si ini penyebabnya gitu. Penyebabnya kayak bagaimana supaya dapat duit? Kerja, ya kan? Bagaimana supaya sembuh? Berobat. Memang, tapi jangan ketergantungan dengan kerja itu sendiri. Karena ternyata Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Ada orang kerja, oh memang secara ukuran manusia ketika dia kerja dapat 10 juta per bulan. Tapi secara hitungan Allah Subhanahu wa taala dengan gaji 10 juta belum tentu cukup. Kalau dikasih penyakit yang obatnya lebih daripada 10 juta, subhanallah. Maka meninggalkan penyebab kepada sang yang menyebabkan itu sendiri. Artinya ketergantungannya yang ditinggalkan, bukan juga penyebabnya. Ada orang tidak mau dia bekerja atau tidak mau berobat. Saya mau sembuh karena Allah yang menyembuhkan. Berobat, nggak usah kita berobat. Oh tidak begitu, karena Allah juga berikan ilmu kepada para dokter. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan berobat? Karena bukan sebabnya yang kita tinggalkan, tapi ketergantungannya. Ada seorang wali Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini makan sehari cuma 2 piring. Masa saya harus kerja?" Iya kan? Mana maha kuasamu ya Allah. Engkau kan maha pemberi rezeki. Saya kayaknya nggak usah bekerja kalau cuma 2 piring sehari. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikan aku rezeki 2 piring sehari tanpa bekerja. Ternyata suatu ketika difitnah dia nyolong di pasar. Difitnah nyolong di pasar, dimasukkan ke penjara. Akhirnya di penjara dia bermimpi, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikabulkan, apanya yang dikabulkan? Saya masuk penjara kok dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia baru sadar, di dalam lapas itu orang makan tanpa bayar. 2 kali sehari dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa bekerja, tapi di dalam penjara. Subhanallah. Lihat cara Allah mengabulkan doa seseorang. Jadi memang tidak bisa juga kita untuk tidak bekerja. Maka jikalau ditanyakan bagaimana caranya menggerakkan hati orang lain untuk membantu kita, jalur rezeki Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain, karena ini jalurnya saja. Maka berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah, "Man tarakat dunya ahabbahullah."
siapa yang meninggalkan dunia, maka Allah akan mencintainya. Apa yang dimaksud meninggalkan dunia? Meninggalkan ria, meninggalkan sombong, tidak senang dipuji orang, tidak senang kekenyangan, maka Allah akan mencintainya. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka diumumkan di langit, maka para malaikat pun akan mencintainya. Ketika Masya sudah Allah. diumumkan di langit, malaikat umumkan di bumi, maka seluruh manusia akan mencintainya. Jadi siapa yang meninggalkan dunia, maka Allah akan mencintainya. Wa man tarakadz dzunub, siapa yang meninggalkan dosa, maka maka akan dicintai malaikat. Jadi kalau mau dicintai malaikat, tinggalkan dosa. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, ini dicintai oleh para malaikat. Berkata Imam Nawawi, kenapa malaikat cinta kepada orang yang meninggalkan dosa? Karena malaikat nggak sibuk nyatat dosanya. Karena capek juga sebenarnya malaikat tuh. Ya, dosa WhatsApp kita aja tuh udah kewalahan malaikat nyatat dosanya. Apalagi dosa kita sehari-hari, dosa lisan, dosa ketikan tangan, komentar buruk. Itu malaikat itu bosan juga. Nih orang bikin repot aja tiap hari dicatat dosanya, baru beramal berdosa lagi. Subhanallah. Ya kan malaikat juga makhluk Allah yang bisa ngeluh, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kata Allah, ampuni semua dosanya orang yang bermajelis ilmu. Kata malaikat, masa diampuni semua ya Allah? Kan ada juga yang ketiduran di pengajian. Kata Allah, pokoknya ampuni. Itu berarti malaikat juga bisa ngeluh. Yang ketiga kata Sayyidina Utsman bin Affan, siapa yang meninggalkan kerakusan, sifat rakus, maka dia akan dicintai oleh semua manusia. Apalagi orang beriman. Waduh, Artinya kalau Masya mau Allah. dikasih sama orang lain, mau dicintai sama orang, tinggalkan sifat rakus dan tomak. Waduh, ya Allah, ini penting juga nih. Kita juga harus berhati-hati dengan doa kita sendiri ya. Itu kadang kalau nggak spesifik, makan sih makan, tapi nggak gini Kayak juga. ini juga kali, kali. kan gak mau kerja katanya. Iya bener, aduh ya.